Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita awali kajian malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, bisa menghadiri kembali malam kajian malam Jumat ya, yang mana pada malam ini temanya saya ambilkan dari surat Al-Mu'minun ya, surat ke-23 ayatnya ke-71 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Yang artinya, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan, yaitu Al-Quran, kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Nah, di sini ada satu kata al-haq ya. Al-haq itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kebenaran ya. Kebalikan al-haq itu adalah al-batil, kebatilan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebenaran atau al-haq? Itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa juga berupa pikiran, ya, perasaan. Jadi yang hak itu yang bersesuaian dengan yang Allah turunkan ya. Ini malam Jumat kita biasanya disunahkan membaca Al-Kahfi ya. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayatnya ke-29 itu ada ayat Al-Haqqu mir rabbikum ya. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Jadi al-haq itu kebenaran itu apa-apa yang Allah turunkan ya, berasal dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman, barang siapa yang kafir silahkan kafir. Nah, cuma ayatnya itu lanjutannya, barang siapa yang kafir maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dia minta minum akan diberikan minum dari cairan besi yang sangat panas yang akan menghanguskan wajahnya. Jadi Allah itu memberi kebebasan sekaligus memberi kabar tentang kalau kebebasan itu kita gunakan untuk menentang al-haq. Nah, sekarang supaya jelas saya kasih contoh. Yang namanya hak kebenaran, ya. Sebenarnya kebenaran itu apa toh gitu ya? Masih dikejar lagi. Ya. Jadi kebenaran itu Bapak Ibu, itu kalau kata-kata sesuai dengan kenyataan. Itu kalau berupa kata-kata. Ya. Sederhana saja. Jadi kalau saya katakan Pak Muklis pakai baju merah, itu bukan kebenaran. Ya. Karena Pak Muklis bajunya biru. Ya. Terus saya katakan ini adalah pedang, nah ini bukan kebenaran. Oh ini aqua. Jadi ketika kalimat itu menselisihi realitanya itu tidak terjadi kebenaran. Nah, ini mudah kan ya. Dus ini berwujud kotak gitu ya. Itu kebenaran gitu ya. Ini karena bisa kita indera. Lantas kalau kita katakan Allah itu tidak punya anak, ya itu agak susah karena tidak terindra. Ya. Tidak terindra, ya. Kalau Allah itu ada, itu masih bisa dilogika ya.
Kalau Allah nggak ada, terus alam semesta yang bikin siapa? Masuk mak betuntuk ono dewi. Ya, ya pasti adalah menciptakan. Nah, kalau ada yang menciptakan itu semua manusia yang mengakui Tuhan, ya. Karena sekarang itu ada namanya agnostik, mengakui Tuhan, tetapi tidak mengakui agama. Itu namanya agnostik. Kalau ateis tidak mengakui Tuhan. Jadi menurut orang ateis, alam ini gimana? Ya ada aja udah gitu loh. Ada dengan sendirinya. Nggak logis, biarin. Dia kayaknya begitu. Pokoknya proses-proses ini dari ini dari ini. Itu ateis. Nah, di sini menariknya ya dihubungkan kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu. Nah, di sini hawa bahasa Arabnya itu ahwa ya. Itu bentuk jamak ya, Dik Fikri ya. Bentuk jamak dari bentuk tunggalnya itu hawa. Ha wawu ya. Ha wa ya. Karena kalau ha wawu hamzah beda lagi ya. Ini hawa itu keinginan ya. Nah, keinginan itu berasal dari pikiran ya. Jadi hawa itu adalah keinginan, pikiran yang muncul asli dari manusia. Itu namanya hawa. Gitu. Nah, hawa itu kecenderungannya salah ya. Salah manusia itu ya. Kalau dengan hawa itu sudah didapatkan kebenaran, maka Sang Pencipta nggak perlu mengutus Rasul. Ya, adanya Pencipta mengutus Rasul itu karena hawa itu cenderung salah. Ya, keinginan, pikiran manusia itu liar saja ya. Pokoknya dia anggap benar ya benar, dianggap jelek ya jelek gitu. Sesuai dengan kondisinya. Nah, seorang manusia ya, ketika dia melakukan sesuatu, itu dorongannya itu dua Bapak Ibu. Satu, dorongan kebutuhan jasmani. Yang kedua, dorongan kebutuhan naluri. Ya. Kebutuhan jasmani apa? Makan, minum, tidur, buang hajat. Ya. Itu kebutuhan jasmani. Kenapa pengajian harus ada snack? Wah, nggak enak dong kalau nggak pakai snack. Kebutuhan jasmani ini gitu ya. Penting gitu ya. Nggak ada snack, wah nggak semangat. Itu. Ini kebutuhan jasmani. Padahal mungkin juga nggak lapar-lapar amat gitu ya. Gitu. Kenapa orang walimah pusing mikir suguhannya yang mahal gitu kan. Per porsi, per pack 200.000. Itu saya lihat di baliho itu ya. Hotel mana. Per pack 200.000. Ngundang 10 orang sudah 2 juta gitu. Saking pentingnya makan gitu ya, padahal ya Rasul nggak mencontoh begitu ya. Jadi kebutuhan jasmani itu makan, minum, tidur, buang hajat. Pokoknya sesuatu yang kalau tidak dituruti menyebabkan kematian, itu namanya kebutuhan jasmani. Ya, Bapak Ibu nggak makan setahun ya, nggak sampai setahun lah pasti mati. Ya, nggak buang hajat itu. Sebulan ya ke rumah sakit pasti. Itu kebutuhan jasmani. Ya. Nah kebutuhan jasmani itu dorongannya dari dalam ya. Ketika kita sudah makan kenyang, berlalu, meskipun kita nggak lihat restoran, nggak lihat apa, pada saatnya lapar ya lapar. Itu. Jadi bukan karena luar tapi dari dalam ya. Kita habis pagi minum 1 gelas sudah nggak haus, bekerja gini nanti butuh haus ya haus. Nah kalau tidak dituruti, pertamanya nggak apa-apa, lama-lama ya menyebabkan kematian. Itu kebutuhan jasmani. Nah yang kedua kebutuhan naluri, ini yang jarang ini. Naluri itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama naluri beragama. Ya. Jadi manusia itu selalu ingin mengagungkan sesuatu. Itu naluri beragama. Jadi zaman dulu pun ya sebelum ada nabi-nabi diutus ya. Di tempat-tempat orang pasti akan menyembah sesuatu yang dianggap pantas disembah ya. Mungkin dia takut lihat gunung yang besar itu ya menyembah gunung. Zaman Nabi Ibrahim dulu ada yang menyembah matahari, menyembah laut, ya, menyembah pohon dulu kan karena katanya Indonesia itu
kepercayaannya apa? Animisme, dinamisme, gitu menyembah. Nah, karena Allah itu ingin manusia itu menyembah yang benar, maka Allah menurunkan Rasul. Maka di surat Al-Anbiya, surat Al-Qasas itu selalu dikatakan, dan datanglah Nabi Nuh kepada kaumnya, ya qaumi budullah. Ya. Datangnya Nabi Soleh kepada kaumnya, ya qaumi budullah. Ya. Wahai kaumku sembahlah Allah. Wahai kaum, semua Nabi itu mengatakan, wahai kaumku sembahlah Allah. Kenapa? Karena kaumnya itu biasanya menyembah yang kemarin kita bahas itu ya, berhala gitu ya. Ono watu ireng wah iki kita wah dia takut terus disembah gitu ya, kasih sesaji gitu. Oh ini udah pohon besar ini, wah ini. Dia menuruti hawanya, menurut pikiran-pikirannya dia turuti. Ya. Ini kemarin ada cerita, wih, terus setelah saya kasih makanan, dia diem, nggak ada cerita. Nah padahal yang jadi itu setan biasanya yang bikin apa namanya, bikin gara-gara seperti itu setan. Ya. Jadi dulu saya pernah baca udah lama sekali, mungkin masih muda dulu. Judulnya Setan sebagai Tertuduh gitu. Jadi semua perdukunan, sihir, itu perbuatan setan semua. Ya. Ada pohon biasa, nggak apa-apa, kampung itu nggak nyembah apa-apa. Terus tiba-tiba ada orang gantung diri situ. Ya. Gantung diri, ya. Terus setan, wah ini lumayan nih dapat proyek itu kata setan. Nah pas besok ada orang yang dikenal penakut di kampung itu lewat. Ya, setan itu membuat suara. Ya. Setan itu siapa? Kita itu ada jin, ya. Jin namanya jin korin. Ya. Setiap manusia itu ada jinnya, ada malaikatnya. Roket update yang mencatat, dan ada jinnya yang selalu. Nah ketika orang meninggal tuh jin korinnya tuh nggak meninggal. Dia bisa bikin, kalau dia nggak orang yang jin, bukan orangnya, jin yang apa namanya, yang fasik, dia bikin gara-gara bikinlah suara-suara yang mirip orang yang meninggal tadi. Nah sehingga ini, wah kemarin ini arwahnya bangun lagi nih, wah ini harus ada persembahan gitu, harus dikasih bunga gini. Pas dikasih bunga nggak ada, suaranya nggak ada. Besok lupa nggak kasih bunga, ada sih bikin kerjaan lagi. Akhirnya itu dikeramatkan. Begitulah proses manusia itu menyembah apa yang menurut mereka patut disembah, yang kemarin sudah kita bahas. Jadi itu adalah naluri beragama namanya ya. Nah kita ini insya Allah datang ke sini ini juga karena naluri beragama ya. Kita sholat, puasa, zakat itu naluri beragama. Karena kita menyembah Tuhan yang benar. Karena naluri beragama itu ketika dituruti dia itu tenang. Meskipun Tuhan yang disembah itu salah. Ya. Jadi ada suku-suku primitif itu kan bikin persembahan itu kayak di Papua gitu ya. Oh, nari-nari, habis itu tenang dia, karena dia sudah merasa tersalur naluri beragamanya. Dulu di Mesir kuno juga begitu, kalau sungai Nil itu apa namanya tidak berair, gini dia persembahkanlah perawan gitu ya, dilempar itu supaya sungainya mengalir. Itu namanya menyembah yang sesuai hawanya, pikirannya sendiri. Yang kedua adalah naluri bako, ya, naluri bako. Jadi naluri beragama yang bako. Bako itu adalah naluri yang orang itu butuh eksistensi, butuh diakui keberadaannya. Ya, makanya orang pengen kaya, karena apa? Karena kaya dihormati. Ya. Oh miskin ya paling siapa itu? Nggak dilihat lah gitu. Tapi kalau kaya dihormati, datang ke ini VVIP, wah kita kan merasa VVIP itu mantep banget gitu. Karena kita orang harus ngantri untuk salaman, kita langsung dijemput, motong kompas begitu. Itu naluri bako, mengembangkan diri. Ya, pakai perhiasan, pakai baju bagus itu adalah naluri bako. Ya, dihina marah itu naluri bako. Ya, itu sehingga naluri bako itu ada di dalam diri manusia yang ekspresinya seperti tadi, dihina marah, dipuji senang, ya, minta dihormati, orang pengen kaya karena seterusnya itu. Nah, yang ketiga, naluri yang ketiga itu adalah mengembangkan jenis. Ya. Laki suka wanita, wanita suka laki-laki itu Allah berikan kepada makhluk hidup. Ya.
Di dalam Al-Quran dikatakan Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ada kucing laki, kucing perempuan. Ada mendok laki-laki, mendok perempuan. Itu pasti dia kan masanya kawin ya kawin. Gitu. Enggak tengok-tengok, enggak ini dilihat orang. Namanya kucing ya kan celingkrik gitu. Itu kucing gitu. Nah manusia itu enggak bisa. Ya. Meskipun sekarang di Eropa, Amerika sudah model kayak gitu. Pengen kawin aja, di taman aja gitu, di pantai aja. Ya sehingga ada namanya pantai nudis gitu ya. Nah, jadi memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi kebutuhan naluri tadi Bapak Ibu, itu butuh aturan yang Allah itu menurunkannya melalui Rasulullah ya, Rasulullah, seluruh Rasul termasuk yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kenapa ini dikatakan apabila kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka rusaklah langit. Di sini bahkan langitnya enggak satu nih, ya. La fasadatis samawati wal ard, ya. Sungguh akan fasad, ya, akan rusak langit yang banyak ya, langit itu. Dan bumi, kalau bumi kan cuma satu. Ya. Nah, dan yang menarik, waman fihinna. Ya. Kalau ma itu apa-apa, kalau man itu siapa, berarti makhluk hidup. Ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kebenaran yang anut manusia itu sudah nggak mengikuti aturan Allah lagi. Ya. Jadi kalau orang mengatakan sekarang ini sudah jahiliyah modern, lebih jahiliyah dari zaman jahiliyah. Ya. Jadi dulu di zaman Nabi Muhammad itu jahiliyah Nabi Muhammad itu nggak ada kisahnya mereka itu homoseks, nggak ada. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu di zaman itu paling perzinaan, perjudian, minuman keras, itu kan. Tapi homoseksnya nggak ada. Homoseks itu di zaman Nabi Nabi Lot, ya Nabi Lot. Di zaman Nabi Muhammad itu nggak ada homoseks, nggak ada kisah homoseks. Ya. Cuman memang ada hadis, barang siapa melakukan perbuatan kaum Lot maka bunuhlah gitu loh. Sehingga di dalam fikih tentang laki perempuan itu hukuman bagi perilaku homoseks itu adalah hukuman bunuh gitu ya. Hukuman bunuh. Nah, sekarang kan enggak ya. Banyak di mana-mana ya. Bahkan ada pestanya. Pesta homo di sana gitu. Ini menunjukkan bahwa kerusakan sudah bukan hanya kerusakan lingkungan tetapi juga kerusakan moral. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah itu diutus, ya, maka seluruh isi Al-Quran ini ya, ini sebentar lagi Ramadan ya, kita menjadi bulan Al-Quran, membaca Al-Quran ya, khatam, dibaca isinya, dipahami dan dilaksanakan. Di sini ada satu ayat, Al-Maidah ayat 3, bunyinya al-yauma, ini ayat terakhir ya menurut Syirah, ini kan Syirah, kajian Syirah. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi ayat ini jaminan dari Allah bahwa yang Allah ridhoi agama itu Islam. Ya. Karena Bapak Ibu ada pikiran-pikiran ya, pokoknya agama samawi itu ya, bukan hanya Islam, Yahudi, Nasrani itu agama samawi. Jadi Allah juga ridho, itu pembelokan ya, pembelokan pikiran ya, atau penyesatan ya. Jadi agama Yahudi itu memang agama samawi, agama Nasrani itu memang agama samawi, tapi Al-Quran sendiri mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 29 itu dikatakan wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara Masihu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan
Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah kata-kata di mulut mereka. Yudhahiuna qala alladziina kafaru min qablihim. Ya, mereka itu mengikuti ucapan orang-orang kafir terdahulu. Nah, saya ketika membaca orang kafir terdahulu itu penasaran ya. Siapa yang dimaksud dengan orang kafir terdahulu sebelum Yahudi Nasrani itu? Kalau sebelum Yahudi berarti sebelum lahirnya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub itu namanya Israel. Anak-anak Israel yang 12 itu namanya Bani Israel. Ya. Kalau sebelum Nasrani siapa? Nah, kalau kita belajar sejarah dunia, saya terpaksa baca. Oh, Nabi Isa lahir, ya menurut saudara kita yang di agama lain kan 25 Desember ya. Ya, menurut hadis nggak ada yang mengatakan seperti itu. Pokoknya kita percaya itu 1 Masehi lah. Ya. Entah itu masalah 25 Desember apa enggak itu monggo lah itu ya. Tapi yang jelas kalender Masehi ini yang sekarang sampai 2024 ini patokannya adalah lahirnya Al-Masih. Makanya namanya kalender Masehi. Nah, waktu itu dia lahir, itu yang namanya kerajaan Romawi itu belum pecah. Kerajaan Romawi itu berdiri 750 sebelum Isa lahir. Nah, kemudian di situ ada, jadi yang kemudian diyakini sebagai pemburu Nabi Isa itu adalah tentara Romawi. Yang menurut saudara kita itu disalib ya. Dan itulah Tuhan gitu ya. Kita enggak. Ya, yang disalib, yang mereka bunuh itu bukan Isa ya, tapi Isa diangkat dan itu kata Allah nanti keputusnya di akhirat ya. Di sini enggak akan pernah bisa ketemu karena keyakinan kita masing-masing. Ya, kita meyakini Isa adalah rasul yang itu diangkat yang nanti akan turun untuk bersama-sama Imam Mahdi membunuh Dajjal. Itu hadisnya sangat berlimpah ya. Bahwa di akhir nanti akan betul-betul turun Dajjal. Kalau sekarang ini baru Dajjal kecil gitu ya, yang koruptor ini Dajjal-Dajjalan lah itu ya. Ya istilahnya 9 naga itu. Mungkin yang duitnya banyak bisa itu menciptakan berbagai macam kerusakan itu. Nah, jadi orang kafir terdahulu itu ternyata adalah keyakinan-keyakinan Yunani sama Romawi gitu ya. Yang kemarin sudah saya cakan, mereka itu memiliki banyak Tuhan, Tuhannya punya anak. Bahkan yang lebih ini lagi, Tuhan satu sama Tuhan lain itu saling berperang gitu ya. Saling berperang gitu. Nah ini ada di Al-Quran juga, seandainya Tuhan itu banyak, maka pasti akan saling berperang. Artinya kalau Allah mengatakan seandainya itu berarti sebenarnya Tuhan itu ya nggak banyak. Kenapa banyak? Ya itu pikiran-pikiran manusia aja. Kan pikiran manusia itu sering begitu kan. Kita makan ini terus, wah ini pasti ada racunnya ini, ada racunnya ini, ada racunnya. Oh, langsung di sini itu jadi ndredeg gitu loh. Ya. Padahal ini air putih biasa. Nah itu karena pikiran itu namanya sugesti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di sini dikatakan kalau kebenaran itu menurut hawa nafsu manusia, maunya manusia, pikiran manusia, pasti dia akan menciptakan kerusakan. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Jadi ketika Rasulullah itu diutus, maka Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada satu ayat pun yang terlewat. Maksudnya pelaksanaannya. Ya. Kita bisa baca di banyak hadis, banyak sirah, bagaimana misalnya hukum potong tangan, kisos, cambuk, rajam dan seterusnya yang ada di sini itu berjalan. Jadi ketika di sini dikatakan wa akhalawahul bai' wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, riba betul-betul hilang. Tidak ada riba. Nah itu berlalu sampai masa ribuan tahun. Kalau kita lihat di dalam dunia modern ya, itu sampai manusia itu berpindah dari hidup berpusat kepada Tuhan ya.
Jadi yang Islam ya kepada keyakinan Islamnya, yang Kristen juga kepada keyakinan Kristennya. Ya. Jadi kalau Eropa, kalau kita baca itu namanya peradaban Judeo-Kristiani, peradaban yang dibangun di atas keyakinan Kristen, itu Eropa. Ya, makanya ketika mereka maju, berkembang, mengembangkan ke dunia timur, mereka membawa namanya 3G, bukan 3G internet ya. 3G itu apa? Gold, glory, dan gospel. Ya. Gold itu mencari kekayaan, rempah-rempah di bawah itu gold. Glory kejayaan, ya dijajah semua, Portugis, Belanda itu. Gospel itu apa? Menyebarkan. Gospel itu Injil, menyebarkan Injil. Makanya di Nusantara ini sebenarnya agama Nasrani juga proses dari barat masuk ke timur gitu. Nah, jadi di barat dan di dunia Islam itu pernah satu waktu kehidupan itu namanya teosentrisme, berpusat kepada Tuhan. Ya. Jadi di Eropa itu ada raja-raja yang tunduk sama gereja namanya, ya. Tunduk sama gereja. Nah, itu abad itu dikatakan sebagai abad kegelapan Eropa, abad 5 sampai abad 15. Ya, jadi yang paling berkuasa itu adalah gereja. Raja pun tunduk sama gereja, kaisar pun tunduk sama gereja. Nah, di sisi timur Islam itu dengan kebangkitan yang Rasulullah bawa, itu kemudian membangun peradaban tersendiri. Ya. Islam itu Nabi Muhammad 10 tahun dilanjutkan Khulafa'i Rasyidin, 30 tahun itu masih di Madinah, kemudian berpindah 100 tahun di Syam, kemudian 500 tahun di Baghdad, kemudian pindah ke Spanyol. Nah, Spanyol itu Bapak Ibu, itu adalah dunia Islam. Ya. Sampai 1400 ketika dia dihancurkan oleh Barat yang bangkit. Nah, ketika abad 15 ini Islam kemudian menurun, Barat bangkit, maka Barat ini kemudian menggelurakan yang namanya humanisme. Segala sesuatu berpusat kepada manusia. Kalau teosentrisme yang Islam itu adalah pokoknya saya begini, saya begitu, saya begitu karena Allah menyuruh begini, Allah menyuruh begini, Allah melarang begini. Itu namanya teosentrisme. Nah, kemudian Barat itu meninggalkan gereja, lahirlah para filosof-filosof sebagai pemimpin-pemimpin baru. Ada revolusi Prancis, ada ini segala macam. Maka kemudian lahirlah seperti yang sekarang ini. Itulah yang namanya kebangkitan Eropa. Nah, sayangnya umat Islam setelah kalah, ya. Jadi setelah 1500 ke sini menurun dan akhirnya kalah, ikut mereka gitu. Dan ikut mereka itu Bapak Ibu, itu sudah apa ya, ada nasnya. Kalau Al-Quran nasnya adalah walan tardu'an kal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela Yahudi Nasrani sampai kalian ikut milah mereka. Milah itu jalan hidup, ya. Millati Rasulullah, ya. Kalau kita menyembelih itu bismillahi ala millati Rasulullah, itu jalan hidup Rasulullah. Ya. Nah, jalan hidup Rasulullah itu teori-teori seperti teori tentang demokrasi, teori tentang kedaulatan rakyat itu semuanya diambil dari sana. Dan umat Islam kemudian ikut. Ya. Ikutnya itu ada sebuah hadis mengatakan kamu pasti akan mengikuti mereka, gitu loh. Kata Rasulullah ini. Ada sahabat-sahabat yang lagi ngumpul, kamu pasti akan mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga kalau mereka masuk lubang biawak pun, kamu pasti akan masuk. Itu Nabi berkata di depan sahabat-sahabat. Terus sahabat, siapa ya? Ya. Sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi Nasrani? Ada yang ngacung gitu. Dan Nabi mengatakan, sopone, gitu. Siapa lagi? Dan kita saat ini sudah mungkin seperti itu. Ya. Baik cara berpakaian, cara makan, minum, ya. Jadi nggak ada bedanya remaja di New York, remaja di London, sama remaja di Gunung Kidul, ya. Pakai celana jeans sama kaos t-shirt, minumnya Coca-Cola. Jadi nggak ada bedanya itu di bidang itu, makanan, minuman, gaya, cara berpakaian dan seterusnya. Yang itulah
kemudian menyebabkan di sini namanya kerusakan di langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, sebagai penutup ini karena sudah hampir Isya ya. Sebentar lagi kita puasa ya. Puasa itu intinya adalah melatih diri kita untuk menundukkan hawa nafsu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengetahui dalil dari perbuatan kita. Ya. Kenapa sih kamu begini? Kenapa sih kamu begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak begini gitu ya? Kenapa kamu begini? Oh ini diperintahkan Allah. Kenapa kamu tidak begini? Oh ini dilarang Allah. Kalau kita hidup seperti itu, insya Allah kematian itu sesuatu yang kita rindukan. Ya, seperti Syekh Ali Jaber itu saya dulu waktu ibu di sini itu kan pasti pengennya seharian dengerin pengajian terus itu. Padahal setiap kali diputerin, gue sopo. Ki Yainuddin Aizid sopo. Nanti lagi puterin lagi Ali Jaber, gue sopo, Ali Jaber sopo. Jadi karena lupa gitu ya. 1 menit kemudian lupa. Jadi sampai berbagai macam ceramah Yainuddin saya puter, habis itu nanti ganti. Nah Ali Jaber itu yang saya ikut jadi apal. Ali Jaber itu mengatakan, saya itu tidak pernah berpikir jauh-jauh. Yang saya pikir itu besok saya apa? Saya besok pekerjaannya apa? Saya mau dakwah di mana? Saya nggak pernah pikir minggu depan, bulan depan, tahun depan, apalagi nggak pernah pikir. Yang saya rindukan adalah saya ingin menikmati kehidupan di alam kubur itu seindah-indahnya. Jadi kalau saya besok bisa merasakan kehidupan alam kubur, saya bersyukur sekali. Nah kita kan kebalik ya. Kita kan maunya ya, matinya lama. Matinya lama. Padahal kalau lama ya repot juga ya. Cucu-cucunya repot. Kemarin Om Pri ada cerita kan. Repot. Jadi, tapi kalau sesuk yo piye yo sesuk. Piye anakku piye iki. Saya piye pikir gurung nikah gitu. Ya. Jadi Syekh Ali Jaber itu mengatakan seperti itu. Nah, jadi kita hawa nafsu tadi sudah pasti ada di dalam diri kita ya. Jadi hawa nafsu itu adalah musuh dari al-haq itu. Ya. Ada kata-kata Al-Ghazali, seluruh bumi ini Bapak Ibu, seluruh bumi dan isinya ini tunduk kepada Allah. Ya. Petir, ya, halilintar itu bertasbih. Ya, suara-suara itu bertasbih. Kucing mengeong, burung terbang itu bertasbih, disebutnya begitu. Ya. Daun jatuh, semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya tunduk kepada Allah. Seluruh langit bumi alam semesta itu, kecuali hawa nafsu manusia. Gitu. Maka hawa nafsu manusia ini harus kita tundukkan dan kita diberi pilihan, apakah kita mau berjuang menundukkan hawa nafsu kita atau tidak. Kan kalau kita insya Allah yang wajib-wajib sudah kan, ya. Insya Allah. Yang sunah-sunah gimana? Ya, insya Allah sudah lah. Nah, jadi ketika kita berusaha keras untuk menundukkan hawa nafsu kita kepada yang wajib-wajib, kemudian yang sunah-sunah, ya. Meninggalkan yang haram apalagi, yang makruh pun kalau bisa ditinggalkan. Gitu. Nah, sehingga itu nanti akan selamat kita sebagai diri pribadi kita. Ya. Nah, apapun kita sebagai umat Islam yang banyak ini, ya tergantung. Tergantung kepada umat. Ya maka Bapak Ibu sekalian, kalau saya ini seri ke-54 ya sudah setahun lebih gitu ya. Itu sebenarnya hanya ingin menjadi orang yang paling baik aja. Meskipun nggak pernah bisa, tapi Rasul mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamahu ya. Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Nah, sekarang ini kita mudah sekali ya. Bapak Ibu nggak ngerti kata, buka aja ChatGPT gitu. Insya Allah jawabannya benar, Pak. Jujur ChatGPT insya Allah ya. Jadi tadi Bu Amir WA, ini masalah tawasul gitu ya. Saya langsung aja cari ChatGPT. Apa hukum tawasul? Reng. Ini menurut mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Gitu. Jadi sekarang ini ya memang
media sosial, internet dan seterusnya itu ada banyak negatifnya, ada buat judi online gitu ya, buat nipu online itu, tapi juga ada yang positifnya tadi. Ya, ini kalau kita mau belajar agama ini mudah sekali sekarang. Tinggal di handphone ketik, bahkan di WA pun ada, namanya apa tuh? Di WA itu, yang chatnya itu ada. Nah, itu kita mau nanya apapun bisa, ya. Mau sejarah apapun, jadi nggak usah nanya saya atau nggak usah nanya. Cuma nanti mungkin butuh konfirmasi gitu ya. Karena di situ bisa keliru juga ya. Saya pernah tanya ChatGPT, coba berikan saya Al-Baqarah ayat 350 keluar ding ding ding. Lagi piye? Al-Baqarah 350. Tapi kemudian beberapa hari kemudian kayaknya dia belajar gitu ya. Terus Al-Baqarah itu ayatnya nggak sampai 350 gitu. Jadi bisa dites. Soalnya surat Anas ayat 10 gitu. Dia ngomongnya gimana coba ChatGPT. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan ini kita masih ada satu kali di Jumat depan ya. Nanti kita khususkan untuk Ramadan. Tetapi bahwa puasa itu adalah melatih diri untuk menundukkan diri kita, hawa nafsu kita kepada syariat Allah, aturan Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi bahagia, ya, dunia dan akhirat. Mari kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.